Oke, halo teman-teman. Ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Manoko Farm. Hari ini saya akan sedikit bercerita tentang apa ya? Sedikit lika-liku perjalanan dalam berternak ya. Mungkin yang saya kira awalnya beternak domba itu hanya sebatas punya tempatnya, beli dombanya, ngawinin dombanya, melahirkan, membesarkan anaknya, jual, dapat uang. Ternyata enggak kayak gitu. Banyak banget pembelajaran, terus mungkin ujian, pengalaman-pengalaman baru yang awalnya tidak terbayangkan sih. Dan baru tahu setelah dipraktekkan. Meskipun di awalnya sempat belajar dulu, baca-baca dulu, bahkan ikutan pelatihan dulu. Yang di awal sudah harus tahu bagaimana cara merawatnya, bagaimana manajemennya. Tapi semua itu berbeda pada saat prakteknya. Jadi tetap harus nyobain dulu prakteknya. Dengan dasar kita harus paham dulu ya, bukan paham, tahu bagaimana setidaknya cara beternak, memelihara, pengobatan, begitulah. Nah, kemarin juga ada sempat kejadian tentang kehamilan domba yang menurut saya gagal di peternaknya ya. Karena gini, ternyata domba itu harus dipersiapkan dari sebelum proses pengkawinan. Yang pada awalnya saya kira tuh setelah domba hamil baru kita beri perhatian ekstra, tetapi pada kenyataan di lapangan yang telah saya alami itu tidak seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan dulu si dombanya pada kesehatan yang baik, terus tubuhnya sudah kuat untuk dikawinkan, bahkan untuk kehamilannya nanti. Kemarin di kandang Manoko Farm ada kejadian domba yang sudah hamil tua, tapi dia banyak peternak sini sih bilangnya ambruk. Setelah saya pelajari dan saya banyak bertanya, ternyata domba di Manoko Farm itu yang satu kekurangan kalsium. Jadi dia ambruk, tidak bisa berdiri. Nah, saya coba beberapa pengobatan memakai obat suntik, obat-obat kampung lah, kadang-kadang orang-orang sini bilangnya tuh obat herbal. Udah saya upayakan, tapi ternyata tidak tertolong pada akhirnya. Ceritanya sih, ini domba hamil tua, ambruk, sempat melahirkan dulu. Nah, ini yang sedihnya tuh sebenarnya pada saat melahirkan dia dalam kondisi sakit. Dia melahirkan 5 ekor anak, diantaranya ada 2 ekor betina dan 3 ekor jantan. Tapi ya apa mau dikata, sudah seharusnya seperti itu. Anaknya juga ikut mati. Meskipun sebenarnya sih itu kesalahan dari peternak ya, karena saya kira saya kurang aware terhadap kesiapan atau tentang sebelum kita mengawinkan dombanya. Nah, sedihnya lagi juga setelah lahiran domba ini, si induknya malah menjadi semakin parah. Dia menjadi
sangat nggak bisa bergerak, dan akhirnya mau tidak mau karena apa ya, mengurangi juga derita domba itu, akhirnya saya potong dombanya. Nah, jadi kegagalan dalam beternak juga harus kita persiapkan. Maksudnya kita harus menyiapkan mental. Karena pertama kita memelihara makhluk hidup. Makhluk hidup otomatis mempunyai nyawa yang pada akhirnya bisa mati sih. Jadi untuk teman-teman yang sudah bahkan mau atau sudah mempunyai peternakan, harus mempersiapkan juga mental pada saat kita mengalami kegagalan. Nah, itu kalau saya sih dianggap sebagai pembelajaran penting. Begitu. Jadi harus banyak mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi di kandang Manoko Farm, terutama untuk saya, menjadi pembelajaran ke depannya agar lebih baik lagi. Nah, ada juga nih yang kadang-kadang lucu. Saya kadang suka berpikir, pada saat kejadian kemarin kan kandang di Manoko Farm itu bersebelahan juga ya, nggak satu di sini satu di sana. Kasihannya tuh kandang sebelahnya ngeliatin terus. Saya juga agak sedikit mikir, kalau domba itu bisa ngomong, apa ya yang akan dia katakan terhadap saya atas kegagalan saya yang kemarin telah dilakukan. Oke, paling itu dulu cerita sedikit kegagalan yang telah terjadi di Manoko Farm. Terima kasih teman-teman, hatur nuhun.